Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa MGI TV dan para pendengar Radio Ridul Jannah di mana berada. Pertama, marilah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nikmat sehat, sehingga pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita dapat kembali berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka kita thalabul ilmi, mudzakaratul ilmi. Demikian juga kembali rasa syukur, terima kasih saya sampaikan kepada pengurus Masjid Syu'latul Iman, Masjid Agung Kota Ciawi, yang memberikan waktu dan tempat untuk terjadinya kajian di sore yang berbahagia ini. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan di sore hari ini pembahasan spesial atau khusus dari kajian yang biasa. Kita akan membahas yaitu al-wasaya al-ashru, yakni wasiatu Nabi sallam li Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, yaitu 10 wasiat baginda Nabi sallam untuk Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, yaitu 10 wasiat baginda Nabi sallam untuk Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Namun sebelum kita menyampaikan tentang 10 wasiat baginda Nabi sallam untuk Abu Dzar Al-Ghifari, kembali di sore hari ini saya ingin menyampaikan terlebih dahulu sesuatu yang penting. Kita tahu di hari ini, di hari Ahad tanggal 20 Oktober, telah selesai yaitu pelantikan presiden baru dan wakilnya, pemimpin baru untuk kita bersama Indonesia, yaitu Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran sebagai wakilnya telah sah dilantik sebagai presiden dan sebagai wakilnya untuk jangka waktu 2024-2029. 2024 sampai 2029. Apa yang seyogianya bagi kita sebagai kaum muslimin dan sebagai ahli sunnah dalam menyikapi ini.
saya akan menyampaikan hal-hal penting untuk menjadi satu pijakan. Yang pertama adalah aqdul bai'ah, awaniyah al-bai'ah, wa niyatu ta'ah. Poin yang pertama bagi setiap muslim Indonesia dan sebagai ahlu sunnah Indonesia, yaitu mengikat baiat atau niat berbaiat dan niat untuk taat dalam arti yang bukan maksiat kepada Allah. Mengakui bahwa beliau Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden kita dan Bapak Girban sebagai wakilnya. Wajib mengakui dan telah dilantik oleh yang berwenang, yaitu MPR. Wajib bagi kita adalah untuk niat baiat, karena yang membaiatnya yang berwenang. Kita sebagai umat Islam meniatkan untuk berbaiat, mengakuinya sebagai presiden, dan meniatkan untuk mentaatinya selain maksiat kepada Allah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis, man mata walam yakun fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Jadi siapa yang mati dalam kondisi dia berbaiat kepada imamnya, maka dia mati dalam mati seperti orang jahiliyah. Imam Ar-Barbahari mengatakan, man waliyal khilafata bi ijma'in nasi alaihi wa ridahum bihi bahwa amirul mu'minin la yahilu li ahadin an yabita layla wa la yara an laisa alaihi imamun biron kana au fajiron. Jadi barang siapa yang berkuasa dan sah kekuasaannya dan diakui oleh kaum muslimin dan ijma' ahlu halil wal aqdi, maka dia adalah sebagai pemimpin kaum mukminin, pemimpin kaum muslimin. Tidak halal baginya untuk bermalam dan dia tidak mengakui sebagai imam, ya, dan tidak berbaiat kepadanya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ikramihi. Yang kedua, kita wajib untuk memuliakannya, menempatkannya pada kedudukannya. Artinya wajib kita untuk memuliakan, menempatkan pada kedudukannya. Ya, wajib kita untuk memuliakan, menempatkan pada kedudukannya, menghormatinya, ya, menghormatinya dalam kedudukannya. Tidak boleh kita untuk mencacinya, mencelaknya, karena Nabi SAW mengatakan, man ahanahu ahanahullah wa man akramahu akramahullah. Siapa yang memuliakannya maka akan dimuliakan Allah. Siapa yang menghinakannya maka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kaidah yang kedua secara singkat. Yang ketiga, ad-du'a'u lahu bil khair. Bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah ada kewajiban kita untuk mendoakan baginya dengan kebaikan. Karena tentunya kebaikan pemimpin adalah kebaikan untuk rakyatnya. Berdoa untuk kebaikan. Berdoa untuk masa depan negara ini. Walaupun kita melihat berbagai kekurangan, melihat segala sesuatu yang kita tidak cintai hari ini, tapi kaum muslimin harus
optimis, munajat kepada Allah untuk kebaikan. Oleh sebab itu, kaum salaf sebagaimana disebutkan tentang riwayat dari Fudail ibnu Iyad dan Imam Ahmad berkata, "Lau kana lana da'watun mujabatun la da'auna biha li sultanin." Kata mereka, seandainya kami memiliki doa yang mustajab, maka tentu kami akan mendoakan. Artinya kami akan berdoa untuk apa? Untuk pemimpin, untuk sultan. Yaitu untuk kemaslahatan. Ya, jadi mendoakan dengan baik. Mendoakan kesehatannya, mendoakan agar menjadi adil, mendoakan agar diberikan kemampuan untuk memikul beban mengurus bangsa yang begitu luas, begitu kompleks masalahnya. Bagi kita adalah seperti itu. Yaitu kita mendoakan dengan baik. Dan ini adalah merupakan tuntunan syariah bagi setiap kita kaum muslimin. Kemudian yang keempat adalah muawanatuhu fi kulli khairin. Yaitu kita wajib membantunya, membantu dalam semua kebaikannya. Wa nushu lahu, dan kita memberikan nasihat. Artinya orang mukmin wajib untuk membantu pemimpinnya dengan apa yang kita mampu, dan wajib kita untuk menasehati. Yani an-nushu liwulatil muslimin. Kita wajib untuk memberikan nasihat. Tentunya an-nasiha bil hikmah. Nasihat dengan hikmah. Memberikan ya nasihat dengan cara yang baik, atau kritikan di depannya dengan cara yang baik. Karena Nabi SAW mengatakan ad-dinu nasiha unaliman lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa amatihim. Agama ini adalah nasihat. Lalu para sahabat bertanya, kepada siapa kita memberi nasihat? Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, dan untuk para pemimpin kaum muslimin. Maka tentunya orang-orang yang memiliki kemampuan, orang yang memiliki kudrah, dan orang yang memiliki pintu untuk menasehati dan memberikan dukungan dalam hal yang baik, maka wajib baginya merupakan fardu kifayah bagi ya, orang-orang alim, orang-orang cendekiawan, memberikan masukan yang baik dan memberikan dukungan-dukungan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kelima, yang terakhir adalah as-sabru. As-sabru in sabata al-juri minhu wa in ra'a syai'an nakrahuhu. Yang kelima, kita wajib untuk memiliki kesabaran jika kita melihat sesuatu yang tidak kita senangi. Apabila muncul darinya bentuk ya kezaliman atau bentuk yang kita tidak cintai, yang kita tidak senangi. Dan ini bukan berarti kita sebagai seorang muslim membantu seandainya pemimpin melakukan kezaliman atas kezalimannya. Bukan berarti kita membenarkan atas kezalimannya. Tapi kita diperintahkan as-sabru, sabar. Untuk tidak memberontak, tidak melakukan sesuatu yang tidak menjadikan maslahat bagi bangsa ini. Maka kita wajib untuk sabar. Kenapa? Li'anna dhulma yakni al-amir au dhulma ulatil umur musibah. Karena kezaliman pemimpin itu
berupa musibah Allah kepada kita. Maka umat Islam diperintahkan 3 perkara. Yang pertama as-sabru, sabar. Yang kedua al-inabah, wat-taubah, wal istighfar. Kita diwajibkan untuk kembali kepada Allah, kemudian beristighfar, bertaubat, karena musibah berkaitan dengan dosa kita. Jadi dengan dosa-dosa kita, maka kita iltija kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah. Dan yang ketiga adalah muamalah dengan kedzaliman bikasrati al-amal as-salih, bikasrati salat, bikasrati saum, bikasrati sedekah, bikasrati tiwalatil Quran, bikasrati dzikri. Di mana apabila muncul hal-hal yang tidak kita inginkan, maka selain kita memberikan nasihat, maka kaum muslimin diperintahkan untuk memperbanyak amal soleh, beribadah kepada Allah, memperbanyak salat, memperbanyak puasa, memperbanyak baca Quran, memperbanyak zikir. Dan ini merupakan satu harapan bagi kaum muslimin, bahwa kita berharap kebaikan bagi para pemimpin kita, kebaikan bagi rakyat ini, dan kebaikan bagi negara ini. Dan setiap mukmin berdoa kepada Allah, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Kita berdoa kepada Allah, semoga negara ini menjadi negara yang aman, damai, sentosa, yang kita memiliki harapan kebaikan dari berbagai sisinya, ekonominya, politiknya, pendidikannya, dan berbagai sisi dari keimanan kita. Umat Islam mempertahankan imannya, ketakwaannya, sehingga terjadinya kebaikan bagi bangsa ini. Nah, kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, itu mungkin yang saya bisa sampaikan di kesempatan yang pertama ini. Yang kedua, kita membahas tentang hadis Abu Dzar Al-Ghifari ketika beliau meminta nasihat, wasiat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dikenal dengan wasiat atau 10 wasiat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Dan wasiat baginda Nabi SAW kepada Abu Dzar itu ada dalam beberapa riwayat. Ya, ada dalam beberapa riwayat. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, beliau adalah minal muhajirin. Beliau adalah termasuk sahabat muhajir. Aslama qadiman wa huwa shagirun aidan. Beliau adalah masuk Islam termasuk muhajirin. Beliau adalah minas sabiqinal awwalin, termasuk yang pertama masuk Islam. Bahkan disebutkan 5 sahabat pertama masuk Islam. Wa huwa min fiqha'is sahabah, dan beliau adalah termasuk orang-orang yang faqih di antara para sahabat. Hadisnya sebagai berikut. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Qala qultu ya Rasulullah. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu itu meminta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah nasihat. Jadi sebuah nasihat yang mana beliau meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu ya Rasulullah. Qala awsini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam usika bitaqwallahi fa innaha ra'su amrik.
Qultu ya Rasulullah zidni. Qala alaika bitalwatil Qur'ani wa dzikrillah fa inna dzalika nurun fis sama wa nurun fil ardi. Qultu ya Rasulullah zidni. Qala la tuksiru dhuhaq fa innahu yumitul qalb wa yudhibu nural wajhi. Qultu ya Rasulullah zidni. Qala alaika bil jihadi fa innahu rabniyatu ummati. Qultu ya Rasulullah zidni. Qala alaika bisumti illa min khairin fa innahu maradatul syaitani anka wa aunalaka ala amri dinik. Qultu ya Rasulullah zidni. Qala undur ila man huwa dunak wala tandur ila man huwa fawqak fa innahu ajdaru ala yazdari nikmatallahi alaik. Qultu ya Rasulullah zidni. Qala sil qaraba in qata'uk. Qultu ya Rasulullah zidni. Qala la takhafillahi laumata laim. Qultu ya Rasulullah zidni. Tuhibbu linnasi ma tuhibbu li nafsik. Thumma daraba biyadi ala sadri. Faqala ya Aba Dzar la aqla katbiri wala warakal kalafi wala hasbaka husnul khuluq. Suatu ketika Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, beliau duduk bersama Nabi SAW. Lalu beliau mengatakan, ya Rasulullah, berilah aku wasiat. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari meminta kepada baginda Nabi SAW untuk memberinya nasihat, untuk memberi wasiat. Maka Nabi SAW mengatakan, aku mewasiatkan kepadamu agar engkau bertakwa kepada Allah. Karena takwa merupakan pokok urusanmu. Artinya pokok keselamatan, pokok kebaikan, pokok-pokok pintu kemudahan. Qultu, lalu beliau berkata, ya Rasulullah zidni. Tambah lagi katanya. Artinya minta tambah lagi nasihatnya. Qala alaika bi kasrati tilawatil Qur'an wa dzikrillah. Hendaklah engkau membaca Al-Qur'an dan mengingat Allah. Fa inna dzalika laka nurun fis sama wa nurun fil ardi. Karena itu adalah merupakan cahaya di langit dan cahaya di bumi. Artinya orang yang membaca Al-Qur'an akan mendapatkan cahaya. Dan dalam riwayat yang lain bahwa zikir itu amalan yang akan disimpan Allah di langit, yang nanti menjadi amalan yang memberatkan pada hari kiamat. Qultu ya Rasulullah zidni. Baru dua. Lalu Abu Dzar berkata, tambah lagi nasihatnya, tambah lagi wasiatnya. Qala la tuksirid dhahak. Janganlah engkau memperbanyak ketawa. Jadi jangan terbahak-bahak dan banyak ketawa. Fa innahu yumitul qalba. Karena banyak ketawa akan mematikan hati. Wa yudhibu nural wajhi. Dan akan menghilangkan kecemerlangan ataupun berserinya wajah. Artinya berarti wajahnya tidak akan ceria. Orang yang banyak ceria, banyak ketawa-ketawa, pada intinya wajah setelah itu muram. Ya. Banyak orang yang ketawa terus, setelah ketawa muram gitu. Ya, tidak berseri setelah itu hakikatnya. Sebagaimana kita akan jelaskan nanti. Qultu ya Rasulullah zidni. Baru tiga. Abu Dzar minta lagi, tambah lagi wasiat kepadaku. Qala alaika bil jihadi fa innahu rahbaniyatu ummati. Hendaklah engkau berjihad di jalan Allah. Ya, jadi rahbaniyah itu karena jihad itu merupakan ibadah umatku. Ya karena ya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak menyenangi jihad. Sebagaimana orang-orang
ya, ahlu bid'ah, ya, sebagian mereka tidak jihad kecuali nanti menunggu Mahdi. Ya. Qala qultu ya Rasulullah zidni. Lalu Abu Dar berkata lagi, tambah lagi katanya. Jadi baru 4. Beliau minta lagi, tambah lagi. Qala alaika bisimti illa min khair. Kata Nabi SAW, tahan lidahmu. Kecuali engkau berbicara tentang kebaikan. Jadi jangan banyak ngomong. Jangan banyak berkicau. Tahan lidahmu. Kecuali engkau berbicara tentang baik. Karena banyak bicara merupakan pintu syaitan. Jadi kalau orang banyak bicara dalam hal yang tidak baik, maka itu menjadi pintu syaitan. Wa aun laka ala amri dinik. Dan orang yang menahan lidah untuk tidak berbicara dan tidak gampang memberikan komentar, tidak gampang berbicara, maka itu akan membantu untuk menjaga agamamu. Jadi kalau orang banyak bicara akan mudah terpeleset gitu. Lalu Abu Dar berkata lagi, qultu ya Rasulullah zidni. Tambah lagi karena baru 5. Zidni. Qala undur ila man huwa dunak wala tandur ila man huwa faqaq. Ini tentang urusan dunia. Nabi SAW mengatakan, wahai Abu Dar, berkaca, lihat kepada orang yang di bawahmu dan jangan engkau melihat yang di atasmu. Karena dengan itu kamu tidak akan menyepelekan nikmat Allah. Dengan itu kamu tidak akan mudah melupakan nikmat Allah. Nikmat Allah yang ada di sisimu. Jadi kalau kita melihat ke atas, maka lupa akan nikmat kita. Tapi kalau kita melihat yang di bawah, maka kita akan tahu seberapa nikmat Allah yang besar kepada kita. Qala ya Rasulullah zidni. Baru 6, minta tambah lagi. Beri lagi aku nasihat, tambah lagi. Qala sil qarabataka wa in qata'uk. Beliau mengatakan sambung silsilah kerabatmu walaupun saudaramu memutusmu. Artinya kita tidak boleh untuk memutuskan nasab. Nah sekarang kan lagi rame ya tentang nasab ya. Ya. Memang nasab ini sangat penting ya. Nasab. Karena tentang nasab itu ada 2 dosa. Nanti kita bahas. Jadi tentang nasab itu ada 2 dosa. Yang semuanya termasuk dosa besar. 1, mengingkari dan memutus nasab. Jadi kalau orang tidak mengakui nasabnya atau orang memutus nasabnya, maka itu termasuk dosa. Yang kedua, menisbatkan nasab yang kepada bukan nasabnya. Jadi siapa yang memutuskan nasab kepada yang bukan nasabnya, jadi siapa yang menisbatkan nasab kepada yang bukan nasabnya, maka ini pun berdosa. Maka orang yang polemik tentang nasab, kalau bukan ahli hati-hati. Kalau sekarang menghilangkan nasab orang. Gitu. Karena bagi kita ketika orang mengakui nasabnya, ya udah dia nasabnya. Nggak usah repot-repot kita untuk apa? Mengingkari atau apa gitu ya. Karena bukan wewenang kita untuk mengingkari nasab orang. Ya. Dan di sini tentunya menyambung silaturahmi, mempertahankan nasab, artinya kita mengakui bapak kita, mengakui ibu kita, mengakui kakak kita, mengakui adik kita, mengakui paman kita sebagai nasab kita. Itu bagian terpenting dalam syariat Islam. Bahkan nasab ini tidak boleh juga diingkari, hatta beda agama.
Karena antara mengakui nasab lain dengan agamanya gitu. Jadi walaupun beda agama, kalau ditakdirkan kakak kita atau antum murtad, tidak bisa tidak diakui nasab, enggak, ya tetap aja nasabnya. Tidak bisa, kalau nasab itu nasab lain gitu. Jadi antara kalau sekarang juga sama, ketika ada orang yang dikatakan sebagai kerabat Nabi ataupun sebagai nasab dari Nabi, kemudian dia maksiat atau dia mubtadi, itu beda. Ya kalau nasab diakui nasabnya. Gitu. Berkaitan dengan maksiat atau dia adalah tidak baik, itu sisi lain. Karena hukum nasab beda dengan hukum tentang iman dan takwanya. Itu juga yang harus dipahami oleh kita bersama ya. Walaupun bahasannya perlu khusus ya, dibahas oleh kita. Kemudian Abu Dar minta lagi. Qala ya Rasulullah zidni. Qultu ya Rasulullah zidni. Lalu beliau berkata, tambah lagi. Qala la takhaf fillahi laumata laim. Nabi SAW mengatakan komitmen dalam kebenaran, katakan kebenaran dan jangan takut cacian ketika Anda berada dalam kebenaran dan ketika Anda mengatakan kebenaran. Tidak boleh takut dengan orang yang menyelisihimu, yang mencercamu, yang menghinamu. Istiqomah. Qultu ya Rasulullah zidni. Beliau masih meminta tambah lagi katanya. Jadi tambah lagi. Qala tuhibbul linnasi ma tuhibbul linnafsik. Maka Nabi SAW mengatakan cintai kata Nabi SAW. Cintailah manusia sebagaimana kamu mencintai diri kamu sendiri. Dikatakan dalam hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Ya, seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wahai Abu Dar, mengatakan, kepada Abu Dar tentang orang yang ber-IQ. Jadi orang yang ber-IQ, orang yang cerdas, orang yang dewasa. Itu apa? Orang yang mampu mengukur apa yang semestinya dikeluarkan. Jadi kalau antum punya uang, punya harta, punya ukuran sejauh apa manfaat. Jadi tidak kurang, tidak lebih gitu. Kalau sekarang mungkin ada istilah literasi finansial. Karena kita orang Indonesia ini kan sekarang terjerat pinjol ya, pinjaman online. Kenapa terjerat dengan pinjaman online? Karena umumnya kita itu membeli barang, membeli sesuatu yang merupakan bukan kebutuhan primer sekarang itu. Ya. Jadi membeli barang yang bukan hal yang dibutuhkan. Ya, hal yang dibutuhkan. Ya. Maka setiap manusia, kaum muslimin pemirsa yang
dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang mukmin itu harus bisa seperti itu dalam kehidupan. Di mana orang mukmin itu dalam hidup memiliki kecerdasan, dan orang mukmin itu memiliki kewaraan, waro. Jadi memiliki kecerdasan, mampu bersikap dengan baik dalam semua keadaan, dan mampu mengendalikan diri, waro, menahan diri dari yang diperkirakan subhat, diperkirakan haram. Dan ini nilai kesempurnaan akhlak. Jadi ini merupakan nilai kesempurnaan akhlak. Ya, jadi orang yang mampu berpikir dengan jernih, mampu menerawang seperti diberikan ilham untuk melakukan sesuatu. Dan itu nilai dari akhlak yang mulia. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat baginda Rasulullah SAW untuk Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Yang pertama adalah wasiat takwa. Jadi Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada Abu Dzar tentang takwa. Dalam hadis yang lain, itu hadis Mu'ad dan hadis Abu Dzar. Abu Dzar namanya adalah Jundub ibnu Junadah. Ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Dan wasiat ini, yaitu wasiat takwa, wasiat yang diwasiatkan oleh Allah kepada kita, dan wasiat para nabi kepada pengikutnya. Jadi wasiat para nabi kepada pengikutnya. Takwa yang dimaksud fi'lu ta'ah. Takwa yang dimaksud inqiyad wal istislam li amrillah. Bimana imtisalu awamirillah wajtina binawahi. Takwa yang artinya secara singkat, takwa itu adalah fi'lu ta'ah. Takwa itu perbuatan taat. Takwa itu adalah hakikat dari taat. Inqiyad wal istislam li amrillah. Yaitu tunduknya dan patuhnya kepada perintah Allah. Dan perintah Allah imma al-amru alal fi'li wa imma al-amru ala tarki. Dan perintah Allah itu ada dua. Ada perintah untuk melakukan, ada perintah untuk meninggalkan. Maka ketika kita diperintahkan, maka kita wajib melakukan. Maka dikatakan imtisalu awamiri, yaitu melaksanakan perintah. Wajtinabu nawahi, yaitu meninggalkan apa yang dilarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan 3 ayat takwa dalam khutbah nikah. Jadi baginda Rasulullah membacakan ayat takwa ketika
akad nikah. Jadi di antara sunnahnya qoblal akdi, sebelum akad nikah itu ada khutbah hajah. Khutbah hajah dibacakan 3 ayat takwa. Itu surah Ali Imran, surah An-Nisa, dan surah Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya. Kenapa? Karena disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang tadi, dikatakan fa'in ra'su amri. Kenapa? Karena takwa ini akan menjadikan semua masalah menjadi baik. Karena Allah Ta'ala berfirman, yuslih lakum a'malakum. Ini yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Jadi takwa ini akan menjadikan seorang mukmin diberikan taufik, diberikan hidayah untuk semua urusannya itu menjadi baik, menjadi mudah. Diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Baginda Rasulullah SAW menasihati Mu'ad dan Abu Dar di riwayat yang lain, ittaqullah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Ya, menunjukkan takwa. Dan takwa adalah sebaik-baik persiapan. Wa tazawwadu fa inna khairu zadi takwa. Takwa adalah sebaik-baik pakaian. Walibasu takwa zalika khairun. Jadi pakaian takwa itu adalah sebaik-baik takwa. Ya, karena disebutkan oleh Allah Ta'ala walibasu takwa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menetapkan yang dinamakan kalimatut takwa. Ini kalimatut takwa. Kalimatut takwa wa kalimatut tauhid. Jadi kalimat takwa adalah kalimat tauhid, di mana seorang mukmin mesti memiliki persiapan takwa. Orang mukmin mesti memiliki pakaian, dan pakaiannya adalah pakaian takwa. Maka dikatakan walibasu taqwa dzalika khair. Kemudian kalimat takwa. Ya, di mana kalimat takwa adalah kalimat ikhlas yang menjadikan seorang mukmin adalah menjadi ahli. Bahkan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Jadi yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, Rasulullah SAW menasihati Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu agar membaca Al-Quran, agar membaca zikir. Quran dan zikir itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la hawla quwata illa billah, doa dan semuanya. Maka ini disebutkan zikir. Baginda Rasulullah menyebutkan fungsi bacaan Quran dan fungsi zikir itu 2 di sini. Satu, Quran dan zikir adalah cahaya di dunia, artinya cahaya di bumi. Menunjukkan semua manusia akan mati hatinya dan akan mati telinganya dan akan mati matanya jika tidak membaca Al-Quran. Jadi orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, orang mukmin yang tidak membaca kitabullah,
Orang mukmin yang tidak basah lidahnya dengan zikir itu akan mati. Mati apanya? Mati hatinya, mati telinganya, mati matanya, dan mati akalnya. Karena hakikatnya orang yang cerdas adalah orang yang membaca Al-Quran. Dan orang akan semakin cerdas ketika mentadaburi Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Quran ini mudah. Mudah untuk dibaca, mudah untuk dipahami. Ya, Quran ini Allah Ta'ala jadikan mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan mudah bagi kita Quran ini. Dan Quran ini menjadi sesuatu yang berkah bagi yang membacanya, berkah bagi yang mendengarnya. Allah Ta'ala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyatadabbaru ayatihi. Kitab Al-Quran kami turunkan kepadamu, mubarak, artinya berkah. Berkah. Untuk ditadaburi ayat-ayatnya. Jadi untuk dipahami maknanya, untuk didalami maknanya. Jadi Quran cahaya bagi kita. Kemudian bacaan Quran yang kita baca, zikir yang kita baca, itu disimpan sama Allah. Jadi disimpan sama Allah di langit. Yang mana Al-Quran ini akan menjadi pemberi syafaat bagi kita di arasatil kiamah. Akan menjadi pemberi syafaat nanti yaumal kiamah. Jadi Quran akan datang nanti pada hari kiamat. Artinya bacaan Quran akan datang pada hari kiamat. Dan memberi syafaat kepada kita. Demikian juga Nabi SAW mengatakan kalimatani khafifatani sakilati fil mizan. Sakilatani fil mizan. Subhanallahi wa bihamdi. Ucapan zikir, ucapan tasbih, ucapan tahmid, ucapan tahlil itu disimpan sama Allah dan nanti akan memberatkan timbangan kita yaumal qiyamah karena kita akan ditimbang amal kita nanti yaumal qiyamah. Ya. Dan tentunya ini nasihat, wasiat yang sangat agung, ya, yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Ya. Dan setiap bagian-bagian dari nasihat ini sangat luas. Tapi bukan makomnya kita untuk menjelaskan sedetil-detilnya ya dari satuan nasihat ini. Kemudian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah memberikan nasihat berupa takwa, baca Quran, zikir, maka memberikan nasihat poin yang ketiga. Beliau mengatakan dan menyampaikan kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Ya, nasihat ini ya, pada bagian berikutnya ya, kita ambil lagi. Qala la tuksir dhahak. Bisa mengatakan jangan banyak ketawa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tertawa, apalagi terbahak-bahak. Tapi Nabi SAW tersenyum. Yaitu yang dinamakan at-tabassum. Tersenyum. Dan tentunya orang mukmin dianjurkan tersenyum. Untuk siapa? Untuk saudaranya.
Dalam hadis dikatakan tabassumuka fi wajhi akika fi wajhin talqin minas sadaqah. Bahwa Nabi SAW mengatakan ya, senyummu ketemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri itu sedekah. Jadi mesti marahmai, berseri ya, orang mukmin. Tidak boleh baus. Baus itu cemerut. Orang mukmin mesti. Bahkan juga Nabi SAW menggambarkan tentang wanita atau istri kepada suami. Di mana baginda Nabi SAW mengatakan, ya, di antara ciri wanita soleha, ciri wanita yang menjadi pilihan untuk dinikahi, Nabi SAW mengatakan allati idza nadorta ilaiha sarotka. Wanita yang apabila kamu melihat kepadanya maka kamu senang. Karena apa? Karena wajahnya berseri gitu, menyenangkan akhlaknya dan menyenangkan mukanya. Tapi yang dilarang di sini adalah apa? Kasratu dohak. Ketawa ketiwi, terbahak-bahak. Karena itu akan mematikan hati. Jadi mematikan hati. Tumitul qalb. Bahkan akan menghilangkan cahaya wajah. Jadi menunjukkan kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam bentuk nyata, artinya dalam bentuk nyata, kalau orang itu ketawa, setelah itu dia bersedih gitu. Wajahnya jadi muram setelah itu. Gitu. Jadi muram. Jadi orang yang banyak ketawa. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, ya, dan mengingatkan para sahabat, law ta'lamuna ma a'lamu la dhahaktum qalila wa la bakaitum katsira. Kata Nabi SAW, kalaulah kalian tahu apa yang aku tahu, maka kalian akan lebih sedikit tertawa dan lebih banyak menangis. Tidak ada di antara kita yang diperlihatkan neraka ya. Ada enggak yang diperlihatkan neraka? Enggak ada. Ada enggak orang yang diperlihatkan neraka? Tidak ada. Tidak ada yang diperlihatkan kepada kita neraka. Tapi Nabi SAW melihat neraka. Diperlihatkan kepadanya neraka. Bahkan Nabi SAW mengatakan, aku melihat neraka. Lalu aku melihat penghuni yang paling banyaknya adalah kaum wanita. Kemudian diperdengarkan juga kepada Nabi SAW tentang dahsyatnya apa neraka. Seandainya kita tahu dahsyatnya neraka dan begitu mengerikannya adab neraka, maka kita akan menangis lebih banyak dan kita akan lebih sedikit untuk tersenyum. Ya. Maka dikatakan kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, aku tidak melihat Nabi sallam selamanya tertawa, maksudnya terbahak. Tapi aku melihat Nabi sallam tersenyum. Ya, apa? Tersenyum. Jadi artinya tidak sampai apa namanya? Giginya terbuka. Tapi Nabi sallam bibirnya yang membuka. Sehingga dalam satu hadis terkadang beliau kelihatan gigi taringnya menunjukkan beliau tersenyum. Ya. Kemudian berikutnya Nabi SAW mewasiati poin yang keempat, yaitu berjihad di jalan Allah. Jadi orang mukmin itu berjihad di jalan Allah. Baik berjihad dengan ilmu, berjihad dengan tombak dan pedang. Berjihad ya, melawan hawa nafsu, berjihad melawan syaitan,
berjihad melawan pelaku kedoliman, berjihad melawan pelaku maksiat, berjihad melawan orang-orang kafir dan musyrik. Diperintahkan. Dan tentunya bagian dari ibadah orang beriman adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam ayat, ya, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi tsumma lam wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim bisabilillah ulaika humus shadiqun. Jadi orang-orang yang benar imannya adalah orang yang berjihad. Ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah berfirman waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa inallaha lama'al muhsinin. La yastawil qaiduna minal mu'minina ghairi ulul dhari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim alal qaidina darajah wa kullu wa'adallahu al husna wa faddallahu al mujahidina alal qaidina ajran 'azima. Jadi jelas Allah mengutamakan orang yang berjihad ketimbang orang yang berpangku tangan. Bahkan orang-orang beriman membeli surga mubayya'ah. Jadi berjual beli dengan Allah. Tijarah dengan Allah. Dengan apa tijarahnya? Dengan berjihad. Tadi katakan hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Apa tijarah kita dengan Allah? Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dan berjihad dengan jiwa dan harta. Kemudian Allah berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Ya, jelas. Wa'dan alaihi haqqun fit tawrati wal injil wal Qur'an. Jadi sesungguhnya Allah memberi dari orang-orang beriman jiwa dan harta mereka dengan surga. Mereka berperang di jalan Allah, maka terbunuh atau dia bisa menang membunuh. Itu nasihat yang sangat agung yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Ya, dan itu sangat luas ya. Kemudian berikutnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu diberikan nasihat dan meminta nasihatnya tambahan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasihat yang kelima, Nabi SAW mengatakan tahan lidahmu. Jaga lidahmu. Kecuali ngomong dalam hal yang baik. Man kana yu'minu billah falyakul khairan aw liyasmut. Berkata baik atau diam. Jadi orang mukmin pertama dilarang al-qaulu 'alallahi bighairi ilmin. Berbicara kepada Allah tanpa ilmu. Berbicara agama tanpa ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Dan sekarang lihat di YouTube banyak orang-orang yang tidak kompeten berbicara tentang agama. Ya. Artinya orang yang bukan kompeten jangan berbicara tentang agama. Mohon maaf. Ya. Orang mantan narapidana bicara agama. Orang mantan pejudi bicara agama. Orang mantan penyanyi artis bicara agama. Kalau memberikan motivasi untuk takwa, untuk iman tidak jadi masalah. Tapi kalau berbicara hukum, berbicara halal haram, berbicara pokok-pokok tentang akidah, berbicara tentang hukum, maka mesti ahlinya. Kenapa? Karena ilmu itu perlu dihormati. Ilmu ini perlu dihormati. Ilmu ini mesti dibicarakan oleh ahlinya. Ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau Ustadz Abu Qatadah bicara tentang kedokteran, bicara tentang
fungsi jantung, perinciannya, sebab-sebabnya. Ini tidak ilmiah karena saya bukan dokter. Bahkan menghinakan keilmuan itu karena bukan ahlinya. Jadi kalau ilmu itu dibicarakan oleh bukan ahlinya itu merendahkan ilmu dan dia juga jadi rendah gitu. Sejumlah orang sekarang ya guru gembul gitu ya. Ini bicara semua dibicarakan dia ikut semua pintu padahal bukan ahlinya. Bukan ahlinya. Dan setiap orang punya keterjangkauan tentang ilmu. Ya, wajib kita untuk menahan diri, menahan diri, menahan diri. Ya, seperti Harry Pras gitu ya. Komentar sana sini gitu ya. Itu apa? Menyebabkan ilmu ini tidak dihormati. Ilmu ini tidak jadi mulia. Walaupun yang dikomentarinya salah, benar yang dikomentarinya salah. Tapi mengomentarinya tidak dengan tahapan ilmu ilmiah. Tidak dengan kawaid yang benar. Maka terkadang bukan tambah jelas, tetapi tambah fitnah gitu.